Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan semangat belajar ya. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama kakak, Kak Aza. Nah, di sini kakak akan memaparkan materi tentang kelas 4 dari tema 6, yaitu cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran ke-1 dengan muatan IPS yaitu sumber daya alam. Nah, adik-adik, di sini kakak akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini ya, yaitu setelah mengamati video pembelajaran, siswa mampu mengategorikan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui. Nah, adik-adik, ada yang tahu belum apa itu sumber daya alam? Ayo coba pikir. Benar sekali, sumber daya alam yaitu segala sesuatu yang berasal dari alam, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, adik-adik, ada yang tahu sumber daya alam ada berapa jenis? Benar sekali, sumber daya alam dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, ada yang tahu apa itu sumber daya alam yang dapat diperbarui? Nah, adik-adik, sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang tidak mudah habis atau dapat dihasilkan kembali setelah digunakan. Lalu, apa itu contohnya? Contohnya seperti hewan, tanaman, dan air. Nah, ada yang tahu apa itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Betul sekali, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang bisa habis jika digunakan terus-menerus karena proses pembentukannya yang membutuhkan waktu yang lama. Contohnya seperti apa, Kak? Contohnya seperti batu bara, emas, dan minyak bumi. Nah, adik-adik, dari sumber daya alam ini semua mempunyai manfaat loh. Nah, contohnya dari sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu hewan. Hewan manfaatnya apa, Kak? Nah, hewan bisa untuk dipelihara, untuk menemani kita hidup gitu ya kan? Lalu bisa untuk bahan pangan. Lalu dari tumbuhan. Tumbuhan bisa untuk bahan pangan, lalu menghasilkan oksigen. Nah, oksigen tersebut bisa untuk bernafas manusia. Nah, lalu ada air. Air gunanya apa, Kak? Air itu dapat digunakan sebagai mandi, minum, menyiram tanaman, dan banyak lagi. Nah, lalu adik-adik, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, contoh manfaatnya dari emas. Emas itu manfaatnya apa, Kak? Emas bisa digunakan sebagai perhiasan. Nah, biasanya yang pakai itu cewek-cewek, ya kan? Lalu ada batu bara dan minyak bumi. Batu bara dan minyak bumi biasanya bisa digunakan untuk bahan bakar. Udah tahu kan adik-adik apa manfaatnya dari sumber daya alam ini? Oke, kita lanjut. Baiklah adik-adik, sumber daya alam di Indonesia ini sangat banyak sekali contohnya dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Contohnya seperti di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Contohnya apa, Kak? Semisal di Pulau Sumatera. Nah, di Pulau Sumatera ada perkebunan kelapa sawit. Lalu di Jawa ada apa, Kak? Di Jawa ada apa ya? Nah, perkebunan apel, biasanya seperti itu ya, apel, persawahan, padi, seperti itu. Dan masih banyak lagi. Nah, adik-adik, kakak punya contoh soal nih. Soal ini menarik loh buat kalian. Nah, coba kalian carilah sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui dari sekitar daerahmu. Nah, kalian bisa mencari informasi di mana saja, seperti di web atau di buku atau tanya ke orang tua, seperti itu ya. Baiklah, adik-adik, untuk melawan COVID-19 ini jangan lupa
terapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Semoga COVID ini segera hilang ya dari Indonesia, supaya kita bisa bertatap muka, supaya semua kegiatan bisa berjalan normal lagi. Baiklah adik-adik, tetaplah semangat, jangan mudah menyerah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.